pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Ski Fernando Bangun. Di sini saya akan menyampaikan presentasi kepemimpinan Vladimir Putin selama menjabat menjadi presiden Rusia, karya Wida Sukma Karomah, yang disampaikan oleh saya sendiri, Ski Fernando Bangun. Nah, yang pertama, latar belakang Putin sendiri adalah presiden Rusia yang memegang tumpuk kekuasaan sejak tahun 1999 dengan pemutusan 2 periode sebagai presiden dan menjadi Perdana Menteri Rusia pada periode antara. Dia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berkarismatik yang memimpin negara Rusia menuju pemulihan dan perubahan setelah keruntuhan Uni Soviet. Putin telah memainkan peran penting dalam politik global, memperkuat posisi Rusia sebagai pemain kunci dalam geopolitik internasional. Adapun biografi Vladimir Putin sendiri, Vladimir Putin adalah politikus Rusia yang lahir pada tanggal 7 Oktober 1952 di Leningrad, dan sekarang berubah nama menjadi Saint Petersburg. Dia memiliki latar belakang sebagai seorang mantan agen, yaitu agen Badan Intelijen Uni Soviet, dan kemudian memasuki dunia politik Rusia. Putin menjadi Perdana Menteri Rusia pada tahun 1999 dan kemudian terpilih sebagai presiden pada tahun 2000. Dia memimpin Rusia selama 2 periode presiden hingga tahun 2008 saat dia menjabat sebagai Perdana Menteri di bawah Presiden Dmitry Medvedev. Putin kembali terpilih sebagai presiden pada tahun 2012 dan terus memegang tumpuk kekuasaan hingga saat ini. Nah, dan selanjutnya karakteristik kepemimpinan Putin. Ada 3, teman-teman. Yang pertama, kemampuan berbicara, yang dimana Putin memiliki kemampuan berbicara yang kuat dan mampu mengkomunikasikan pesan dengan jelas dan meyakinkan. Dia sering tampil dengan pidato yang kuat dan memukau. Yang kedua, kecakapan berdiplomatik. Putin dianggap sebagai diplomat yang pandai dan cerdik. Kemampuannya dalam bernegosiasi dengan pemimpin dunia lainnya membuatnya dihormati dalam dunia politik internasional. Nah, yang ketiga, kepemimpinan yang kuat. Putin sering menunjukkan keputusan yang tegas dalam menghadapi tantangan politik dan ekonomi. Dia dianggap sebagai pemimpin yang kuat dan tegas dalam mengambil langkah-langkah yang dianggap penting untuk negara Rusia. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan Putin. Yang pertama, latar belakang dan pengalamannya sendiri. Latar belakang Putin sebagai seorang mantan agen Badan Intelijen Rusia memberinya pengalaman dalam urusan keamanan dan intelijen yang memengaruhi pendekatan kebijakannya, terutama dalam urusan luar negeri dan pertahanan. Yang kedua, dukungan dalam negeri. Putin mendapatkan dukungan kuat dari sebagian besar masyarakat Rusia karena dianggap telah memulihkan martabat Rusia di mata dunia dan menghadirkan stabilitas di negara Rusia. Yang ketiga, krisis politik dan ekonomi. Beberapa krisis politik dan ekonomi selama kepemimpinan Putin mengharuskannya mengambil tindakan tegas untuk menjaga stabilitas yang mengaruhi gaya kepemimpinannya. Nah, di slide selanjutnya, kebijakan yang diambil Vladimir Putin, contohnya kebijakan ekonomi, salah satunya memulihkan kontrol negara atas sektor energi seperti minyak dan gas alam. Nah, kebijakan kedua, kebijakan luar negeri, salah satunya terlibat dalam intervensi di Ukraina dengan aneksasi Crimea pada tahun 2014. Yang ketiga, kebijakan keamanan dan pertahanan, salah satunya modernisasi militer Rusia dan peningkatan anggaran pertahanan. Yang keempat, kebijakan politik dalam negeri, salah satunya menguatkan kontrol pemerintah atas media dan oposisi politik. Yang kelima, kebijakan sosial dan budaya, salah satunya memperkuat peran gereja Ortodoks Rusia dalam budaya dan nilai-nilai Rusia. Nah, kesimpulannya yang bisa kita ambil, kepemimpinan Vladimir Putin telah memberikan dampak yang signifikan pada negara Rusia dan dunia.
Di Rusia, ia membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, memulihkan martabat Rusia, dan memperkuat kontrol pemerintahan. Namun, ini juga disertai dengan perbatasan kebebasan politik dan hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf. Terima kasih.